Shalom. Hari ini kita akan membahas renungan pada hari ini tentang kekhawatiran. Ayat firman Tuhan sebagai ayat pengantar dari Mazmur 55 ayat 23 yang mengatakan demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran, tentu saja setiap kita pernah khawatir, dan itu hal yang manusiawi. Nah, yang menjadi persoalan sebetulnya bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita merespon kekhawatiran yang datang kepada kita. Nah, ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa 85% apa yang dikhawatirkan orang tidak pernah terjadi. Ya, jadi 85% itu dari yang dikhawatirkan itu ternyata tidak pernah terjadi. Nah, dan 15% yang terjadi pun ternyata 79% dapat dihadapi dengan baik. Nah, artinya tidak seburuk yang dipikirkan sebelumnya. Nah, artinya apa? Artinya 97% dari kekhawatiran manusia itu ya sebetulnya tidak pernah terjadi. Gitu. Atau setidaknya tidak seburuk apa yang dibayangkan. Nah, maka dari itu perlu kita menyadari akan hal ini. Nah, seringkali ketika masalah dan persoalan terjadi dalam hidup kita, justru kekhawatiran itu yang dominan gitu ya. Justru kekhawatiran itu mendominasi sehingga itu menekan atau setidaknya kita membuat keputusan yang salah. Yang kedua, justru tidak sedikit pula kita kadangkala ya, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, ada banyak kita yang menjadi menyerah kepada keadaan. Nah, ini yang menjadi sangat konyol gitu. Padahal tadi di awal sudah kita dengarkan bahwa 85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Dan dari 15% pun yang terjadi, ternyata 97% itu pun sebetulnya bisa dihadapi gitu. Jadi maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari akan hal ini. Tadi ayat pengantar ya di dalam Mazmur 55 ayat 23, saya ulangi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, bagaimana supaya Tuhan bisa memelihara kita dalam hal situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang memang katakanlah nyata-nyata memang kita hadapi gitu. Tetapi supaya kita bisa dipelihara oleh Tuhan, maka kita harus menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Nah, tentu saja tidak semudah yang mengucapkannya, tetapi mari kita belajar untuk mempercayai dan menambahkan iman kita dalam segala hal. Kekhawatiran kita mari kita berserah kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah persoalan itu diizinkan Tuhan ya, diizinkan Tuhan itu untuk satu, untuk melatih iman kita ya, untuk melatih otot-otot iman kita. Supaya apa? Supaya kita semakin bertambah percaya, supaya kita semakin bertambah pengharapan kita kepada Tuhan, dan supaya kita mengalami yang namanya experience, pengalaman bersama Tuhan. Nah, jadi lewat semua apapun yang kita alami, jangan berhenti ataupun jangan kita menjadi lemah, tetapi mari kita semakin menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, itu poin yang penting, karena sudah jelas dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Maka dari itu sekali lagi
saya mengajak kita semuanya, mari tekadkan, bulatkan hati kita untuk senantiasa mempercayai Tuhan di tengah situasi dan kondisi apapun, karena kekhawatiran itu tidak menambah sehasta dari apapun, tetapi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Selamat menjalani hari ini, selamat berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, haleluya.